Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, tentunya selaku ketua DKM Masjid Al-Barokah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sodikin. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, para haji sepuh. Alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita, Bapak Satino, Bapak Swati, Bapak Jopin, Bapak RT, Bapak Sunari Jampung, Bapak Kumis, juga bapak-bapak yang ada hadir pada malam hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa takdim hormat saya kepada bapak-bapak hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah ke hariban alam yani Nabiyan wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabiat, termasuk kita yang selalu eksis dan konsisten dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, harapan kita mendapatkan syafaatul umat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di gelombang channel yang sama. Kemarin udah dibuka, terus libur lagi, ini dibuka kembali. Apa-apa. Malam hari ini kita lanjut kajian fikihnya, namun biasanya kita fikihnya kitab Safinatun Najah. Malam hari ini saya bahas fikihnya tentang fikih kurban, fikih udhiyah, karena bentar lagi kita mau kurban. Nah, siapa tahu ada yang pesan sapi sama saya. Berkenaan berkaitan dengan kurban, saya bahas definisi kurban dulu. Apa itu kurban secara etimologi, secara bahasa? Yang namanya kurban itu adalah mendekatkan diri, korban, mendekatkan diri kepada Allah, itu kurban. Namun secara istilah atau terminologi agama, yang namanya kurban itu adalah hewan ternak yang berkaki 4 yang disembelih pada waktu yang ditentukan dengan maksud dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya kurban. Hukum apa hukum berkurban? Nah, hukum kurban apa? Hukum kurban apa? Hah? Wajib? Sunnah? Oh, sunnah katanya. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Rasulullah tiap tahun kurban, makanya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi jangan menganggap bahwa ketika saya sudah berkurban, saya mau udah kurban, tahun depan nggak usah kurban lagi. Enggak. Kalau bisa tiap tahun kurban lebih bagus, karena sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau ngomongin pahala, waduh, jangan dibahas dah kalau ngomongin pahala. Terus kapan kita niat berkurban? Niat kita berkurban itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Belum sampai tanggal 1 belum ya? Nah, niatin. Saya niat kurban. Tapi niat kurbannya, mohon maaf, kalau kita masih pengen makan dagingnya,
niat kurbannya jangan niat kurban wajib. Saya niat kurban sunnah. Kalau niat kurban sunnah, kita masih boleh makan dagingnya, gitu. Makanya usahakan. Jadi gini, saya tahun depan saya pengen kurban. Nah, mohon maaf nih. Kalau udah niat seperti itu, berarti itu udah termasuk nazar, wajib berarti. Nah, nggak boleh makan dagingnya. Makanya niatin kalau patungan sapi kayak niat kurban kayak niatinnya niat kurban sunnah. Biar kita masih bisa makan gitu. Tapi kalau pas saya tahun depan pengen kurban, udah nazar, udah nggak boleh makan. Makanya bagaimana kalau niatnya beda-beda? Patungan sapi itu kan 7 orang. Ada yang niatnya kurban sunnah, ada yang niatnya kurban wajib, ada yang nazar gitu kan, macam-macam nih dan 7 orang tuh. Satu sapi 7 orang boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ada yang ngarepin pengen dapat dagingnya sepertiganya gitu, boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi satu sapi niatnya beda-beda nggak jadi masalah. Makanya kalau dalam madzhab Imam Syafi'i itu ada yang namanya niatnya itu kurban sunnah kifayah. Ada juga tuh. Sunnah kifayah itu seperti apa? Jadi dalam madzhab Syafi'i ada yang namanya kurban itu sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Adalah orang yang berkurban. Jadi kalau ada dalam satu keluarga berkurban nih atas nama emaknya atau atas nama bininya atau bapaknya atau suaminya gitu kan, mau atas nama istrinya kek, mau atas nama suaminya kek, maka keluarga yang lainnya itu tetap mendapatkan pahala yang sama. Gitu. Saya pengen kurban atas nama Bapak Suwardi Budet. Maka istri anak-anaknya itu dapat kecipratan pahala dengan kurbannya Pade, atau sebaliknya istrinya yang kurban maka Pade dapat pahala, istrinya dapat, anak-anaknya dapat. Itu namanya kurban sunnah kifayah gitu. Tapi jangan mentang-mentang kalau begitu cukup satu aja buat rame-rame. Enggak, ya kalau bisa mah semua. Bapaknya kurban, bininya kurban, anaknya kurban kalau punya rezeki lebih. Karena kalau dalam hadisnya begini, kita punya duit banyak gitu, ada duit lebih tapi enggak kurban, maka kata Nabi jangan nginjek rumah Allah. Artinya jangan nginjek masjid. Kalau kita punya rezeki banyak tapi nggak kurban, jangan nginjek rumahnya Allah, jangan nginjek ke masjid gitu. Wah, itu nggak boleh kita katanya gitu. Terus boleh nggak begini? Bolehkah kita patungan 60 orang 1 ekor kambing? Boleh nggak? Bolehkah patungan 60 orang 1 ekor kambing? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Beli kambing 1, patungan 60 orang, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Jangan ragu, boleh nggak? Boleh. Beli kambing 1 tapi patungan 60 orang. Tapi begitu dikurbanin jangan atas nama semua. Kurbannya mah tetap atas nama 1 orang. Begitu. Jadi jangan beli kambingnya mah boleh 1 kambing patungan 60 orang. Tapi begitu dikurbanin tetap yang dipilih 1 orang namanya, jangan atas nama 60 orang kurban, ya kagak sah. Agak aci kalau bahasa kita apa, itu nggak boleh. Kan pertanyaannya makanya begini,
bolehkah patungan beli kambing 1 ekor? Boleh nggak? Boleh, patungan. Bolehkah berkurban 1 ekor kambing 60 orang? Ya nggak boleh. Oh, makanya awas bahasanya. Hah? Dapat. Karena kalau Nabi dikurban nih, kalau Nabi nih, saya berkurban, ini pahalanya atas nama istri, anak, dan umatku. 1 kambing. Pahalanya diperuntukkan buat istri, anak, dan umatnya seluruh umatnya. 1 kambing boleh berarti. Gitu. Pertanyaan tadi kan begitu. Bolehkah patungan 1 ekor kambing 60 orang? Boleh nggak? Boleh. Bolehkah 1 ekor kambing buat kurban 60 orang? Nggak boleh. Nah, gitu. Paham kan maksud saya? Iya. Ya. Apakah boleh berkurban untuk orang yang meninggal? Boleh nggak? Main boleh-boleh aja. Boleh nggak? Berkurban untuk orang yang meninggal boleh nggak? Ah, boleh. Karena bagian kurban adalah sedekah. Sedekah buat orang yang meninggal itu sampai. Maka berkurban untuk orang yang meninggal boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat kalau nggak ada wasiat nggak boleh. Umpamanya begini kata bapaknya, nanti kalau saya meninggal tolong ya kurbanin gitu. Maka kalau ada wasiat boleh kata sebagian ulama itu. Tapi kalau kata ulama tersebut kalau nggak ada wasiat nggak usah dikurbanin gitu. Nah, tapi dalam kitab hikmah diterangkan bahwa mau ada wasiat kek, mau nggak ada wasiat kek, maka kurban untuk orang yang meninggal diperbolehkan karena itu bentuk bagian daripada sedekah atau sedekah gitu. Nah, terus kapan kita waktu berkurban? Kapan waktu berkurban? Kapan? Waktu hari raya Idul Adha. Pas Idul Adha diperkenankan untuk berkurban. Berarti tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Itu. 10 Zulhijjah. Boleh. Nah, mulai dari situ tuh. Nah, bagaimana seandainya saya Pak Dewardoyo pengen kurban kambing tapi nggak sholat id, boleh nggak? Kurbannya mah kurban tapi nggak sholat id, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak ada ketentuan dia mau ikut sholat id ke, mau nggak ikut sholat id ke, dia mau kurban aja tapi jangan mengatakan berarti kalau nggak sholat id boleh kurban asal kalau sholat id nggak gitu juga. Yang berangkat mah berangkat aja sholat id walaupun kurban, gitu boleh. Nah, terus berakhirnya kapan? Berakhirnya kita waktu kurban itu? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 13. Kapan? 13-nya? Oh iya Zulhijjah. Jam berapa? Apa isya apa subuh? Hah? Habis maghrib. Jam berapa? Isya. Apa lagi? Berakhirnya itu sebelum matahari terbenam. Berarti habis asar sebelum maghrib. Tanggal 13 umpama sekarang itu diperkirakan Idul Adha itu hari Rebo ya. Berarti Rebo tanggal 10, Kamis tanggal 11, Jumat tanggal 12, Sabtu tanggal 13, Sabtu sore. Tuh, Sabtu
sore. Bagaimana kalau takbiran? Nah ini nih kadang nih kita suka keliru-liru nih. Kalau Idul Fitri takbiran itu cukup malam saja. Tapi kalau Idul Adha takbiran itu boleh 3 hari itu berturut-turut, 4 hari itu boleh. Tanggal 10-nya, tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, tanggal 13-nya. Kita siang di duhur, asar takbiran. Umpamanya takbiran mulu nih. Boleh nggak? Boleh sebetulnya. Cuma umumnya di kita begitu. Kagak umum, kagak lazim. Tapi boleh, memang seperti itu dianjurkannya. Kita takbiran selama 4 hari. 3 hari itu, tanggal 10 malamnya apanya. Terus takbiran, besok-besoknya lagi. Nggak apa-apa. Gitu. Cuman kagak umum, kagak lazim. Coba aja iseng-iseng. Padeyo takbiran. Dulu dipentung sama Pade Wardoyo. Ngapain takbiran kata Pade Wardoyo Jumat-Jumatan gitu. Nggak umum, padahal boleh. Gitu takbiran. Boleh nggak kita motong malam hari, malam-malam dimotong? Boleh nggak? Motong nih malam-malam karena umpamanya hari Rebo nggak sempet, sapinya ada 12. Nggak keburu. Ntar aja dipotong ke siang dapat 5, sisanya ntar malam 7. Boleh nggak? Boleh, cuman makruh. Boleh mah boleh, motong malam-malam, cuman hukumnya makruh. Takutnya salah potong, gitu kan? Namanya malam. Kang Dikin megangin kakinya, Kang Dikin yang dipotong disangkain kambing, ya kan? Repot. Gitu. Makruh, boleh mah boleh, cuman makruh hukumnya itu. Terus umpamanya yang makruh apalagi? Jangan sekali-kali kalau potong kurban itu deket temennya. Makruh juga. Dipotong sebelah sini, sebelah sini dipotong, sebelahnya di situ dipotong lagi. Itu makruh tuh. Kasihan temennya ngeliatin. Kalau bisa umpetin dulu. Gitu. Karena hukumnya makruh. Malam atau misalnya yang tumpul, golongnya tumpul, digosok-gosok, kasihan. Makruh juga hukumnya. Nah, tuh disiksa dulu. Ada yang disiksa, ada yang sistem disabet atau di apa namanya kayak dikejut itu, cedek gitu kan, kayak tembak tuh, tapi bukan ditembak, supaya puyeng doang, gitu kan, palanya tuh kuyengan. Jatuh di taman disiksa dulu tuh, jangan disiksa dulu, apalagi jatuhinnya, sampai sapi 1 sampai 5 jam baru roboh, namanya nyiksa gitu. Betot sini, ngekek, kasihan sapinya. Memang harus pakar-pakarnya ya kan yang kotor. Nah. Hewan kurban apa saja yang boleh untuk buat berkurban? Nah, bahimatul an'am. Jadi binatang ternak, kambing, domba, apalagi sapi, kerbau, unta, itu namanya bahimatul an'am. Kenapa kuda nggak boleh? Kuda, kenapa nggak boleh? Kuda itu kan termasuk binatang ternak juga, gitu kan? Tapi nggak ada yang kurban kuda, kenapa? Hah? Kuda itu boleh nggak dimakan kuda? Boleh, halal nggak? Halal, tetapi kenapa nggak boleh buat kurban? Nggak ada kan yang kurban kuda? Nggak ada yang kurban kuda, karena dianggap sebagai tidak termasuk bahimatul an'am. Padahal binatang ternak juga, ayam nggak ada, apalagi bebek, dirica-rica, nggak ada. Tapi kalau Mama Sempur ada, dia pernah nyusun kitab fikihnya. Kalau kita nggak mampu, nggak sanggup kurban dengan kambing, maka boleh berkurban dengan ayam. Boleh berkurban dengan ayam. Tuh, fatwanya Mama Sempur. Tapi ya
Kebangetan, umpamanya iseng-iseng ya kurbannya jangan dibawa ke masjid. Pak Ustaz, saya pengen kurban ayam nih. Oh, dipentung sama Kang Dikin. Udah diem-diem aja motongnya di rumah, dimasak baru bawa ke masjid, itu boleh. Ini hari kurban, kalau kita nggak sanggup, nggak mampu sapi, nggak mampu kambing, nggak mampu kerbau, boleh kita kurban pakai ayam, pakai bebek, boleh. Kalau Mama Sempur tuh Purwakarta, boleh. Cuma ya jangan dibawa ke masjid itu tadi, cukup panggil Ustaz sini, potongin ayam, potong, ntar habis potong matengin, bawa ke masjid, itu boleh kan deh. Itu dicari-cari itu tadi, gitu. Nah, itu boleh, nah, kan? Terus bagaimana kalau kurban kita itu kurbannya yang cacat, boleh nggak? Cacat umpama matanya buta, kupingnya somplak, hilang atu, penyakitan, kurus, apalagi pincang, itu nggak boleh tuh, karena itu termasuk cacat. Dan kita harus tahu ada istilah kalau sapi atau kambing itu, kalau kambing cari kambingnya yang kupak. Tahu kupak nggak, istilah kupak itu tahu nggak? Kalau kupak itu tahu nggak Pak? Kupak itu seperti apa? Kan ada istilah tuh, cari kambing kalau kurban itu cari yang udah kupak, gitu kan? Hah? Nah, ayo kupak itu yang apa? Ada yang tahu? Hah? Ada gigi poel, gigi rontok. Kupak itu bukan gigi poel, bukan gigi rontok, bukan, itu mah somplak. Kupak itu, saya juga tadinya beranggapan begitu Pak. Setelah ternyata dikasih tahu sama tukang kambing, kupak itu bukan udah ompong, udah coplok, bukan. Kayak Pak Dodo udah kupak, bukan. Gitu. Jadi yang namanya kupak, kan lihat nih, kalau kambing yang masih kecil, gigi serinya itu masih ngebaris, masih rapi gitu tuh, kan? Nah, itu belum kupak. Cara nentuin kupaknya itu, kalau giginya tuh gigi depannya udah agak jarang-jarang gitu tuh. Lihat, kalau semakin tua kan jarang-jarang, Mat. Gitu. Bukan pada coplok, bukan. Makanya kalau orang tua kita dulu paham banget tuh kalau kambing, ditarik di apa namanya bibirnya digituin tuh ke atasin. Oh, udah kupak, kata dia begitu. Nah, saya kan nggak ngerti kupak tuh kok masih utuh giginya, kok bilang kupak gitu kan? Karena kita sama persepsinya bahwa yang namanya kupak itu giginya pada complong itu tadi. Jadi kupak itu gigi serinya yang masih rapi, itu renggang-renggang, itu namanya kupak. Nah, kan, coba lihat masih kambing yang masih kecil-kecil kan begitu tuh, rapi giginya kan. Kalau yang udah agak tua kan 2 tahun tuh, kelihatan tuh ada renggang gitu tuh. Nah, itu namanya udah kupak gitu. Bukan pada poel kayak Pak Dodo, bukan. Jangan salah. Tuh, kupak namanya tuh, kalau kupak tuh seperti itu. Terus umpama gini, kita beli sapi atau beli kambing, ada apa itu? Mungkin lagi ngaji dia, tersesat ya. Apa-apa biarin. Mungkin pengen ngopi bareng gitu deh. Iya, dengerin, pengen dikurbanin kayaknya. Udah ngeliat ke sini aja, lihat. Biarin. Nah. Ini bagaimana kalau seandainya pas beli sapi atau beli kambing, beli nih, belinya ya sehat, kagak cacat. Begitu turun dari mobil kita tarik tuh, keseleo, kakinya patah.
Boleh nggak buat kurban? Nah, di mobil masih begagah. Begitu ditarik mau diturunin, keseleo patah, patah kakinya, patah. Boleh nggak buat kurban? Hah? Umpamanya sapinya itu 2 ton, saking gedenya. Begitu diturunin kakinya patah, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh, semua boleh lah kecelakaan gitu kan. Sayang dagingnya 2 ton gitu kan. Kagak boleh, karena termasuk cacat. Sayang Pak Ustaz, dagingnya 2 ton. Iya, udah ganti tukerin gitu, karena termasuk cacat gitu, termasuk cacat. Bagaimana kalau seandainya nih macam ini, kalau cuman kaki yang patah, kalau kaki patah itu kan nggak boleh. Tapi ada sebagian ulama, bagaimana kalau tanduknya yang patah? Tanduknya patah. Nah, kalau tanduk, ada sebagian ulama memperbolehkan gitu. Kalau untuk tanduk, kenapa? Karena dianggap jarang orang makan tanduk. Maka diperbolehkan untuk dikurbanin. Itu kalau tanduknya doang yang patah gitu. Ini bagaimana seandainya ada sapi atau kambing yang susunya coplok atau lidahnya yang buntung putus, boleh nggak buat kurban? Nah, kalau ngomongin susu, berarti ini kambing cowok atau kambing cewek? Nah, cewek kan? Berarti boleh nggak kurban cewek? Hah? Boleh nggak kambing cewek? Hah? Wah iya, selamat gitu ya. Boleh nggak berarti kurban pakai kambing cewek atau sapi cewek? Boleh. Cuman ada cumannya nih, saya kasih tahu. Kalau ada kambing cewek atau sapi yang cewek, dilihat ini sapi ini atau kambingnya lagi bunting apa kagak. Karena kalau kita tahu itu sapi atau kambingnya lagi bunting, terus kita sembelih, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu. Makanya orang jarang kurban sapi cewek, kecuali udah manjir itu tadi. Ya kagak beranak lagi. Nah. Karena kalau kita tahu itu sapi lagi bunting atau kambing lagi bunting, kita paksa potong, maka haram hukumnya. Haram hukumnya. Nah, bagaimana kalau seandainya nggak tahu? Kita potong kambing, cewek kambingnya. Begitu disembelih, begitu dipotong, ternyata dalamnya dibelek set, ada anaknya, udah gede. Kita nggak tahu tuh kambing bunting. Ada anaknya gede, masih hidup. Nah, kasus yang pertama, anaknya di dalamnya masih hidup. Maka kambingnya yang masih hidup, anaknya yang di dalam kita sembelih dan dagingnya boleh dimakan. Bagaimana seandainya begitu disembelih emaknya dibelek, ternyata ada anaknya di dalam, keadaannya mati anaknya, apakah dibuang atau dimasak? Maka itu halal, boleh dimakan. Kenapa? Karena dianggap udah diwakili oleh emaknya ketika disembelih gitu. Tapi tega nggak kita makan? Kambing masih piak-piak begitu kan, geli yang ada ya. Kalau udah segede selamat mah mending ya kan. Nah, ini masih bayi gitu. Kagak tega kita makannya gitu. Tuh, jadi kasus itu.
Kalau masih janinnya masih di dalam, masih hidup, maka potong janinnya, bayinya. Tapi kalau bayinya udah mati, maka nggak apa-apa, masak sekalian karena sudah diwakili sama emaknya ketika dipotong. Tuh, gitu. Jam berapa nih? Hah? Udah ngantuk saya. Mana yang abdol? Kita ngomong keutamaan nih. Mana yang abdol? Sapi satu apa kambing satu? Kurban nih. Mana yang lebih utama? Sapi satu apa kambing satu? Hah? Ya sapi toh. Kan bikin motong sapi satu, selamat potong kambing satu. Abdolan mana? Ya abdolan Kang bikin sapi satu, buat sendiri dia. Tuh, abdolan ya. Sekarang kita balik. Abdolan mana? 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi 7 orang. Abdolan mana? 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi 7 orang. Abdolnya? Hah? Iya. Satu-satu. 7 ekor kambing 1 orang 1 orang. 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi 7 orang. Abdolan mana? Lebih abdol 7 ekor kambing ketimbang 1 ekor sapi 7 orang. Kenapa? Oh, Pak Ustadz benci sapi. Enggak. Karena lebih banyak doa ketika disembelih. Gitu. Abdolannya ya, kalau ngomong keutamaan ya. Tapi jangan mentang-mentang, oh berarti Pak Ustadz lebih bagus kambing dong sama sapi. Ya enggak gitu juga. Kalau bisa ya tetap patungan sapi. Gitu. Iya, biar dagingnya banyakan. Gitu. Terus ada kasusnya begini. Kang Dikin punya duit 3 juta. Saya punya duit 3 juta. Saya dengan duit 3 juta beli kambing 1 tapi gemuk. Kang Dikin duit 3 juta dapat kambing 2 tapi kurus. Lebih abdol mana? Hah? Saya 3 juta, dia 3 juta tapi saya gemuk dapat 1. Kang Dikin 3 juta dapat 2 cuman kambingnya kurus. Lebih utama mana? Hah? Ada yang 1, ada yang 2. 2 lebih banyak katanya. Abdol keutamaannya lebih baik 1 ekor kambing yang gemuk daripada 2 ekor kambing yang kurus. Tuh dengerin Kang Dikin. Gitu. Sama-sama 3 juta dapat 2 enak gitu. Enggak. Terus kalau warna nih, mana lebih utama mengenai warna? Lebih abdol. Hah? Lebih utama abdolan mana warna nih? Oh iya. Kalau Nabi sunnahnya ya warna putih. Bagusnya warna putih itu lebih abdol, lebih utama tuh warna putih. Cari warna putih, warna Nabi tuh, gitu kan kalau kurban. Kedua, cari warna, kalau nggak dapat cari warna putih susah, nggak ketemu, mahal umpamanya. Nyari warna yang kuning, bukan kuning, apa namanya? Masa ya kuning ya, coklat lah. Iya, kalau kuning mana ada sampai warna kuning ya kan? Coklat lah, Golkar. Nggak ada kuning, berarti apa namanya coklat lah. Coklat lah gitu tuh. Nah, pilihannya itu
Terus yang ketiga, cari warna yang belang-belang. Pokoknya ada warna kuning, hijau, merah, pokoknya gitu tuh. Kalau nggak dapet, hitam putih umpamanya gitu kan. Nah, cari yang warna belang. Kalau nggak dapet putih, nggak dapet, warna coklat nggak dapet, cari warna yang kombinasi hitam putih ke merah kuning umpamanya gitu. Nah, kalau nggak dapet, alternatif terakhir warna hitam. Hitam itu sebenarnya warna alternatif terakhir. Tapi jangan mentang-mentang wah hitam berarti jelek. Berarti besok-besok mah nggak ada sapi warna hitam nggak jadi kurban. Enggak apa-apa, bawa warna hitam ya mat ya. Gitu. Itu alternatif. Tempat yang utama untuk berkurban di mana? Hah? Iya, kadang kita tuh susah ya kalau tempat ya. Makanya alhamdulillah kita mah dapat kalau motong kurban itu di mana namanya? Di tempat Padepodo sono. Nggak boleh kurban di masjid tuh nggak boleh. Dalam masjid kurban nggak boleh. Sebetulnya di halaman itu juga nggak boleh gitu kan. Nah, pokoknya ntar lah. Terus madhab kiblat kan sunahnya kan begitu kalau kita motong bismillah itu man utamannya. Terus boleh nggak perempuan menyembelih sapi atau menyembelih kurban? Mau kambing kayak, mau sapi kayak, boleh nggak perempuan? Boleh nggak? Hah? Ini bapak-bapaknya umpamanya nggak ada. Bininya Pak Dodo pinter motong sapi. Manggil lah bininya Pak Dodo buat motong kurban. Boleh nggak? Boleh, cuman tidak dianjurkan. Boleh mah boleh. Boleh umpamanya Pak Dodo punya ayam di rumah. Ayamnya kena telo. Pak Dodo lagi kerja, ada bininya di rumah. Manggil Pak Dodo susah, akhirnya bininya yang motong di rumah. Boleh nggak? Boleh. Bini Pak Dodo gitu. Bagaimana kalau seandainya bininya lagi haid? Bininya lagi haid, motong kan begitu kalau perempuan. Maka nggak jadi masalah. Mau bininya lagi haid kayak mau apa kayak, kalau untuk berkenaan berkaitan dengan ujiah pemotongan nggak jadi masalah. Tuh begitu. Terus kalau mau kurban, biasakan sunnahnya nggak boleh motong kuku, motong rambut. Tapi nanti ketika udah tanggal 1 Zulhijjah, kita niatin dari tanggal 1 tuh, kita jangan motong kuku, jangan motong rambut. Nanti kalau dipotong baru berkurban. Terus kalau pembagian daging, kalau yang kurban itu sepertiganya, berkurban, tapi nggak wajib. Yang umumnya kata yang kurban, saya mah niatnya sedekah, udah sama nggak kebagian juga nggak apa-apa. Mau saya mah sedekah pengen dibagiin, ya bagus begitu, ya boleh. Bagaimana hukum menyimpan daging lebih dari 3 hari? Bahkan masih ada nih daging tahun kemarin sampai simpen di freezer sampai tahun sekarang, sampai kurban lagi masih ada di freezer nih dagingnya, gitu kan? Bagaimana hukumnya? Kalau dulu nih hadisnya masih ada loh, redaksi hadisnya, gitu. Hadisnya masih sahih. Itu nggak boleh, haram. Lebih dari 3 hari haram hukumnya, gitu. Ada tuh redaksi hadisnya. Nah, ternyata setelah dibedah, waduh katanya repot kalau begitu lebih dari 3 hari. Mana daging kurban masih ada di freezer sampai sekarang kan? Udah setahun katanya. Gitu. Ini lebih dari 3 hari nggak boleh, haram. Iya. Redaksi hadisnya di situ diterangkan bahwa ketika itu ada pada masa musim paceklik, musim susah. Lah manakala orang lain lagi kesusahan, dia mah bisa-bisanya nyimpen daging. Berarti saking kebanyakan apa? Kebanyakan daging. Orang lain mah susah makan daging,
Dia mah bisa-bisanya nyimpen di freezer begitu. Makanya diharamkan tuh seperti itu. Nah kalau sekarang tiap rumah daging semua pada punya gitu kan, bukan musim paceklik gitu kan. Nah untuk pembagian boleh nggak kita bagiin buat non muslim? Nah ada non muslim bagian daging kurban, boleh nggak? Boleh, tetapi yang diprioritaskan adalah yang muslim. Terus upah jagal, jagal itu orang yang motong sapi, orang yang motong hewan kurban, jangan dikasih daging. Upahnya itu harus dikasih duit. Kadang tukang motong yang sengke, motong ya tapi ntar pahanya buat saya, nggak boleh. Nggak boleh konyong-konyong minta paha, minta pala, nggak ada yang motong. Harus upahin pakai duit. Jangan yang motong minta paha, kemplang aja begitu. Nggak boleh itu. Ya kan? Upah jagal harus diupahin pakai uang. Gitu. Alhamdulillah kalau lebaran selalu diupahin pakai uang. Gitu. Tuh. Aduh udah 8:30 dah pokoknya syarat berkurban yang penting sanggup membeli korban kurbannya. Terus binatangnya bahimatul an'am, binatang ternak tadi tuh sapi, kambing, unta mah nggak ada di kita mah ya kan, mahal kalau unta mah nggak cacat gitu kan. Pokoknya itu. Terus bagaimana kalau seandainya punya anak 5 apa 6, saya pengen ngurbanin bapak yang masih hidup, boleh nggak? Bapak kita masih hidup, anaknya patungan, beli kurban kambing, 1 kambing patungan, anaknya buat bapaknya tuh, tapi bapaknya masih ada, boleh nggak? Nih, anaknya 5, beli kambing nih atu patungan nih, anaknya 5 nih buat bapaknya, patuh buat kurban, boleh nggak? Boleh, sangat boleh begitu, bagus begitu tuh. Kalau kurban nggak punya, umpamanya nggak punya uang, utang boleh nggak? Ayo, ya kan? Gimana ada ya kan? Hah? Arisan kurban beda, gitu. Ini nggak punya duit, tapi pengen kurban, utang. Boleh nggak? Hah? Iya, betul. Dalam fikih boleh, Pak. Boleh. Tapi dengan catatan 1, niat bayar. Iya, namanya ngutang. Saya ngutang dong. Hah? Kemplangin yang begitu. Iya, ada niat bayar, terus kan, terus yakin juga bisa bayar, udah ngutang, nggak yakin bisa bayar. Pokoknya pertama boleh ngutang, tapi niat bayar. Kedua yakin bisa bayar, gitu, jangan sampai diutang nggak bisa bayar juga, gitu tuh. Boleh. Gitu. Terus bid'ah dalam memotong kurban. Kan ada tuh yang tuang jagalnya. Jadi bid'ah tuh ya artinya walaupun dikerjakan ya itu mah hanya bisa-bisa dia aja kan, suka ada tuh. Ada yang kurban itu sebelum motong dia wudhu dulu. Ada yang begitu kan? Biar suci katanya dia wudhu dulu. Itu mah ya termasuk bid'ah. Ya boleh aja, silakan. Terus udah motong nih, gitu kan, terus pisaunya dilapin ke bulunya, ada begitu nggak? Biar apa katanya tuh? Biar nggak bau, biar tajam. Terus ada tuh yang motong, gitu kan, habis itu dilapin ke bulunya, biar sembelihannya nggak bau. Nah, ya silakan itu, kalau punya keyakinan seperti itu. Tapi ya bid'ah, gitu. Terus juga jangan jangan kambing atau sapinya masih hidup diklet, jangan.
Iya, biarkan dia sampai los nyawanya, baru dikulitin. Kan suka ada. Karena mengingat waktu, sudah jam 11, maka buru-buru dikulitin. Baru masuk lepok-lepok, langsung digantung, kulitin. Gitu. Jangan. Biarkan los dulu nyawanya, baru dikulitin. Biasakan seperti itu. Udah saya rasa udah cukup. Masih banyak sebetulnya, biarlah besok-besok lagi lah ya, terkait hewan kurban atau udhiyah. Ada yang mau nanya? Kurban gitu. Gitu. Saking nggak punya duitnya, udah dapat jatah dari Kang Diki nih, udah dibagi nih di Al Barokah. Dagingnya dijual buat beli beras, gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena itu udah menjadi jatah dia. Kayak contoh semacam gini, kulit itu boleh nggak dijual? Main boleh-boleh aja. Makanya diakadin dulu kalau kulit, jangan dijual, diakadin. Kalau memang yang kurban itu membolehkan, karena akad dulu, boleh nggak dijual? Tanya sama tukang akad, sama yang kurbannya. Ya udah, saya mau udah serahkan ke panitia, silakan mau dijual atau enggaknya. Gitu. Tapi ada sebagian di kita itu kulit itu dibagiin juga. Jadi nggak langsung dibagi-bagi, recah-recah begitu. Nah, mengenai kulit, ada sebagian orang yang bisa ngolah, ada yang nggak bisa ngolah. Masalahnya, seandainya kita bagi-bagi seperti itu, ternyata malah mubazir, kan nggak semua orang bisa ngolah. Emang niatnya benar, baik, supaya kebagian semua. Di kulitnya aja harus direcah-recah, dibagi-bagi. Tapi kan nggak semua orang bisa ngurus kulit. Begitu nyampe rumah, apaan ini dikasih kulit? Akhirnya dibuang, gitu kan? Gitu. Sama halnya, seandainya udah dikasih, udah dapet jatah nih, walaupun dipotong-potong, dapatnya pada cablak kulit, semuanya kata pada cablak. Udah saya mah jual aja ke kamu, buat apa saya mau kulit? Nah, karena dia udah dapat jatah, maka itu boleh. Kan udah jatah dia, udah kita kasih. Terserah dia mau diapain. Tapi ya kebangetan juga, masa ya udah dapat jatah pengen dijual, mendingan buat nyate. Karena gini, mohon maaf nih, saya kasih tahu. Makan daging kurban itu hukumnya sunnah, Pak. Mau dagingnya kayak, saya mah nggak doyan dagingnya. Ya minimal nyicipin sopnya, kuahnya, biar dapat sunnah kurban. Gitu. Kita nih di hari raya kurban, kalau bisa nyicipin daripada daging kurban, biar dapat kesunahan makan daging kurban. Gitu. Nggak doyan dagingnya, kuahnya, kuahnya cicipin, biar dapat sunnah, Pak, dapat pahala sunnah. Itu dari kurban. Ya, ayo mau nanya lagi? Kalau kita kurban, ya boleh, itu mah pertanyaan klasik dari zaman dulu, dari dulu. Jadi gini, kadang orang kita itu menganggap bahwa orang tua kita kan, orang tua kita dulu nggak ngerti akikoh, gitu kan? Tapi pengen kurban. Ustaz, saya belum akikoh, tapi pengen kurban. Ya di hari raya kurban, ya kurban. Kan ada rezeki baru akikoh begitu. Bagaimana kalau seandainya akikahnya di hari raya kurban? Nah, ini. Ya. Bagaimana kalau akikohnya di hari raya kurban? Maka dapat pahala 2. 1 pahala kurban, kedua pahala akikoh. Bagaimana kalau seandainya akikohnya ditaruh di masjid? Contoh begini, Pak Adnan bawa kambing 1, Pak Ustadz, saya pengen akikoh, nih kambing saya, bukan buat kurban, buat akikoh.
Maka itu ketika di hari raya kurban ya, dia dapat 2 pahala. 1 pahala kurban, kedua pahala akikoh. Tetapi ada tetapinya. Yang bikin pusing panitia. Karena daging akikoh dengan daging kurban harus dipisah. Dan afdolnya kalau akikah itu terima jadi mateng kalau bisa gitu. Kemarin saya udah ceramah di mana ya tentang akikah, lupa saya. Oh, di sana ya kemarin ya? Di mana? Di Tangerang itu kemarin ya. Perumahan apa pada sana? Nah itu tentang akikah kemarin dibahas tuh. Karena ada keutamaan, hikmah dalam akikah itu banyak pokoknya. Nanti khusus bahas tentang akikah gitu ya. Jadi belum akikah pengen kurban ya boleh kurban dulu. Karena di hari raya kurban, tapi jangan ya sebetulnya itu pertanyaan klasik sih dari zaman dulu. Ayo ditanyain itu. Tapi ntar kalau habis kurban ya akikah kalau bisa, gitu kan akikah murtahinun tergadaikan. Gitu. Ayo mau nanya lagi? Iya, betul. Makanya, jadi sekarang akikah boleh. Akikah buat sendiri boleh nggak? Boleh, kalau bisa nih kita belum akikah sekarang nih. Cuman ya itu tadi saya udah ngomong, jangan pengen kayak yang baru lahir. Di marhaban ini gendong-gendong keliling-keliling, jangan. Gitu. Ya. Iya, karena gini, orang tua kita itu kan karena ketidaktahuan pada ya, nggak ngerti tentang akikah orang-orang tua kita dulu. Iya, makanya mendingan kurbanin aja, kurbanin pahalanya buat buah-buahnya. Udah terlanjur nggak diakikahin sampai sekarang gitu kan. Karena memang ketidaktahuan. Tapi kalau kita nih sekarang ngerti, mending kita akikah sendiri. Gak mampu 2 cukup 1. Cukup 1. Cucunya Nabi, cucunya Rasulullah itu Hasan dengan Husain itu satu-satu akikahnya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau akikah gak mampu 2 cukup 1 gak apa-apa. Gitu. Kalau belum diakikahin. Karena akikah itu kan murtahinun, tergadaikan. Jadi kalau belum diakikahin kita masih dalam keadaan gadai, belum ditebus BPKB kita itu kalau belum diakikahin. Gitu. Apa ini? Boleh. Kenapa nggak boleh? Dibeliin kambing sama anaknya. Boleh malah. Nih buat bapak nih akikahnya nih. Ya walau a'lam bishawab berarti masih digadain pada nih. Enggak, kan saya bilang karena ketidaktahuan orang tua kita. Ya diapain? Makanya besok habis Idul Adha pada beli kambing atu-atu tapi muter gentian ya acaranya. Malam Kemis di sini sekalian makan. Apa itu? Kurban. Buat apa? Buat kurban. Coba itu. Oh. Boleh nanti gini, nanti agendain tahun depan pada ya. Iya boleh tuh. Ide bagus itu. Oh, perkara nanti yang buat kurban pada budet nggak masalah ya. Iya. Boleh. Nanti. Tapi kalau jadi beban jangan. Gitu.
Tapi kalau mau ada ide bagus, nanti setelah ini kita arisan kurban, pengajian malam Kamis. Oh, cakep itu ya. Iya tuh. Oh, pada saat ini tuh idenya. Boleh tuh. Bagus. Ayo, cukup kali ya? Udah 8:30 lewat. Hah? Tanggal 1. Tanggal 1 kita puasa. Gini. Jadi, biar dapat kesunahan juga, bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri sehabis subuh nih kita nih, sebelum berangkat sholat Id disunahkan kita makan, nggak apa-apa. Itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha disunahkannya setelah sholat gitu, biar dapat pahala gitu. Siapa lagi? Dah cukup ya. Dah 8:30. Apa nanti kita bahas berikutnya tentang akikoh. Astagfirullahaladzim ya maulana ya mamudada jalali wal ikram Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka bi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasrul laki bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aqdari wa miqdarin azim. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyana bil ilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Bapak-bapak yang mau lihat YouTube saya udah banyak sebetulnya Pak. Klik aja di YouTube. Apa nama YouTube saya? Ustadz Asep Supendi. Udah banyak YouTube saya sebetulnya. Ini Mang Dadang itu kalau saya ngajar di mana, apa ceramah di mana, pasti ada YouTube saya. Cuman nggak diposting, orang jarang tahu karena nggak pernah diiklanin nama Mang Dadang. Ada YouTube saya banyak. Buka aja, klik Asep Supendi.